Kali ini kita masuk ke mata kuliah kritik desain. Jadi kritik desain penggabungan dari dua sudut pandang keilmuan, yaitu kritik dalam porsi desain untuk melihat bagaimana desain itu bekerja secara pesan dalam konteks meninjau, dan yang kedua adalah kritik desain dalam praktik untuk membongkar maknanya, dan makna tersebut kita akan analisis dengan pisau bedah, yaitu pendekatan semiotika. Nah, sebelum kita mengetahui tentang makna desain dan sebagainya, ada baiknya kita memahami dulu tentang fungsi kritik, fungsi pesan, dan bagaimana kritik dalam desain itu bisa bekerja. Oke, yang pertama kita pahami dulu sejarah kritik ya. Nah, ini saya sengaja menggunakan salah satu karya maestro ya, jadi masterpiece dengan judulnya The Thinker ya. Dengan dia berpikir sebetulnya apa sih yang dimaknai dalam hidup ini, apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Oke, kritik itu berasal dari kata bahasa Yunani ya, jelas beberapa keilmuan selalu akan merujuk pada istilah-istilah atau kalimat dari Yunani yang artinya kritike ya, secara bahasa Yunani yang artinya pemisahan, dan krino artinya memutuskan, mempertimbangkan, dan menyatakan pendapat. Jadi dalam kata kunci yang bisa kita lihat yaitu adalah memutuskan, mempertimbangkan, dan menyatakan pendapat. Nah, memutuskan seperti apa? Memutuskan dalam konteks berpikir, memutuskan dalam sebuah pesan, dan memutuskan bagaimana pesan itu dapat sampai ke kita gitu. Jadi pesan apa yang akan sampai ke kita, diputuskan gitu. Lalu mempertimbangkan. Setelah kita mendapatkan pesan, lalu kita pertimbangkan ulang. Apa sih pesan-pesan tersebut, apa yang dapat kita pikirkan, itu kan dipertimbangkan. Jadi tidak serta-merta pesan itu kita masuk lalu kita abaikan gitu ya. Tapi kita pertimbangkan dulu. Dan yang ketiga adalah menyatakan pendapat. Setelah kita pertimbangkan, ada pendapat apa yang dapat kita resapi dari pesan tersebut, dan kita sampaikan dengan pendapat-pendapat yang istilahnya yang relasional gitu ya. Bisa pendapat yang tentang sepakat, bisa pendapat yang tidak sepakat. Nah, fungsi sepakat dan tidak sepakat ini nanti akan menjadi bagian kritik dalam sebuah menyatakan pendapat. Nah, kritik adalah masalah penganalisaan dan mengevaluasi sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki, dalam tanda kurung, adalah pekerjaan. Jadi kritik itu sebetulnya adalah sebuah masalah ya. Jadi kita akan menganalisa untuk melihat sejauh mana, lalu dari analisa tersebut kita lalu akan melakukan evaluasi. Evaluasi itu kan menilai ulang atau meninjau ulang. Nah, dari pengevaluasi tadi tujuannya apa? Ya akan meningkatkan pemahaman gitu. Jadi kita akan paham tentang sesuatu, memperluas apresiasi, dan membantu memperbaiki pekerjaan. Kritik itu sudut pandangnya sangat luas ya. Jadi ketika kita menganalisa, misalnya kita akan melihat sebuah visual, seperti karya di depan ini adalah karya The Thinker gitu, dengan dia berpikir. Nah, kira-kira kita dapat nggak melihat karya tersebut, patung tersebut, kita perluas pemahamannya. Dia sedang berpikir apa, gitu ya. Jadi dia sedang melihat apa. Lalu dari pemahaman yang luas, bisa nggak kita mengapresiasi? Apresiasinya itu dalam bentuk apa? Dengan bentuk statement, dengan bentuk pernyataan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk dengan apresiasi tersebut kita dapat memperbaiki atau mengevaluasi sebetulnya ada hal yang burukkah gitu dengan visual yang kita lihat gitu, ataukah ada hal positif atau ada hal negatif. Nah, itu kita evaluasi. Kalaupun positif ya bisa kita tingkatkan dengan sudut pandang yang lebih objektif tentunya. Kalaupun negatif, nah kita akan perbaiki supaya bisa menjadi ke arah positif yang lebih baik. Jadi fungsi kritik semacam itu, untuk mengevaluasi. Jadi jangan teman-teman jangan berpikir bahwa kritik itu adalah sesuatu yang kritik ini adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Kritik adalah sesuatu yang dapat menghambat segala macam aktivitas. Itu salah besar, karena fungsi kritik justru akan mengevaluasi dan memperbaiki. Fungsinya apa? Untuk membantu pekerjaan-pekerjaan atau membuat sesuatu untuk lebih positif tentunya. Lalu kita akan berpikir gitu ya. Kira-kira berpikir kritis itu seperti apa? Jadi berpikir kritis itu sama dengan
kita menghafal lalu mengumpulkan informasi. Menghafal itu kita melihat apa saja yang kita lihat, informasi-informasi yang kita lihat, itu kita kumpulkan. Nah, lalu memiliki daya ingat yang baik atau memiliki banyak fakta. Jadi memiliki daya ingat baik atau memiliki banyak fakta tidak berarti seseorang berpikir pemikir sebagai kritis. Jadi orangnya itu punya ingatan yang baik, tapi dia faktanya juga banyak gitu ya. Tapi itu juga tidak berarti dia seorang pemikir yang kritis gitu ya. Kenapa? Karena memang berpikir kritis dia mampu mengevaluasi, dia mampu melihat sudut pandang lain, dan dia mampu menerjemahkan sudut pandang tersebut dengan nilai-nilai objektif yang dia punya. Jadi jangan subjektif ya. Kalau subjektif itu kan nanti kesannya, oh ini saya paling menang sendiri gitu, visual ini paling baik, visual dia paling jelek gitu. Itu kan berpikir secara subjektif. Kita harus berpikir secara objektif untuk melihat semuanya itu menjadi sebuah sesuatu yang luas gitu ya. Dan berpikir kritis mampu, poin-poinnya ya, berpikir kritis itu kita bisa mampu apa? Mencari sumber-sumber informasi yang relevan. Kita cari nih informasi-informasi yang relevan seperti apa, sumber-sumbernya. Seperti kita ketahui sekarang kan banyak sumber-sumber media online yang ini sudah tidak relevan nih. Ini sudah tidak kita ketahui sumbernya, kebenarannya dan sebagainya. Yang kedua adalah memanfaatkan informasi untuk memecahkan masalah. Jadi informasi yang ada kita manfaatkan, tentunya dengan informasi-informasi dari sumber-sumber yang relevan gitu, sumber-sumber yang bisa dipercaya gitu. Kita cari informasi yang terbaik untuk memecahkan sebuah masalah. Lalu dari segala macam informasi, sumber-sumber tadi, coba bisa nggak kita tarik kesimpulan dari serangkaian fenomena-fenomena tersebut. Nah, fenomena-fenomena itu kan membaca gejala ya, gejala apa yang terjadi di sekitar kita gitu. Dengan informasi-informasi yang banyak, kita dapat nggak menarik kesimpulan dari pemahaman yang kita lihat dengan banyaknya hal yang kita lihat gitu ya. Misalnya, oh ini ada stabilitas ekonomi yang naik turun, itu kan gejala fenomena. Dari situ kita melihat seperti apa? Oh ada kenaikan harga misalnya. Oh ada nilai-nilai nilai-nilai industri yang semakin berkurung, atau di satu sisi justru dengan ekonomi semacam ini industri akan meningkat. Nah, misalnya gitu. Jadi fenomena tersebut kita lihat dari berbagai macam sumber yang bisa kita percaya. Nah, dari situ dengan fenomena, dengan sumber-sumber yang banyak, akhirnya pemahaman kita akan memancing untuk berpikir secara kritis gitu ya. Nah, ini adalah beberapa penghalang atau kekurangan berpikir kritis gitu ya. Nah, ini salah satu kekurangan juga nih, tulisannya typo ya, kekurangan gitu. Ini bukan gan gitu. Jadi ini penghalang kekurangan berpikir kritis gitu ya. Ini adalah beberapa poin-poinnya, mungkin saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah egocentrism, self-centered thinking, thinking self as a center of attention. Jadi artinya memikirkan diri sendiri sebagai pusat perhatian, selalu berpikir egosentris gitu ya. Ini penghalangnya ya, penghalang untuk berpikir kritis tuh, oh saya ini paling keren gitu. Saya ini sebagai pusat perhatian, orang-orang harus lihat saya. Yang lain bodoh amat gitu. Yang lain itu beda gitu. Saya yang paling keren gitu. Egosentris selalu berpikir gitu. Yang lain itu salah, yang saya adalah benar. Nah, egocentrism semacam itu. Jadi selalu memikirkan diri sendiri sebagai pusat perhatian. Orang lain tidak boleh lebih baik dari kita gitu, atau diri kita sendiri. Sociocentrism, group-centered thinking to assume the own group is more superior or rigorous. Jadi menganggap bahwa kelompok sendiri lebih unggul atau benar gitu. Kalau tadi egocentrism, dia menganggap dirinya paling keren gitu, paling benar sebagai pusat perhatian. Tapi kalau sociocentrism, ya kelompoknya dia saja yang paling keren, kelompok lain itu nggak keren. Misalnya punya kelompok dalam kelas gitu, atau punya kelompok dalam sosial masyarakat RT tertentu, atau ras tertentu. Oh kalau saya ras ini misalnya, itu saya paling keren gitu. Nah itu kelompok tertentu menganggap bahwa dirinya adalah sesuatu yang unggul, dan itu biasanya orang-orang semacam itu tidak akan bisa menerima tentang masukan-masukan dari sebuah kritik gitu. Unwarranted assumption. Jadi yang ketiga adalah
a belief that something is true without proper evidence or justification. Jadi keyakinan bahwa sesuatu itu benar tanpa bukti atau pembenaran yang tepat. Jadi saya yakin nih dengan bentuk semacam ini pasti benar, yang lainnya salah gitu. Jadi keyakinan terhadap pemikiran sesuatu tanpa ada bukti-bukti yang tentunya relasional dan bukti-bukti yang bisa dibuktikan gitu dengan kebenaran, dan mereka ngotot ini adalah sesuatu yang benar. Nah, itu asumsi-asumsi yang jelek gitu ya, asumsi-asumsi yang buruk. Jadi keyakinan bahwa sesuatu itu benar tanpa bukti atau pembenaran yang tepat gitu, tanpa ada sumber data yang tepat, dia mengakui bahwa apa yang dia nyatakan itu paling benar. Keyakinannya saya adalah paling benar. Wishful thinking, jadi yang keempat gitu, believing something is true because one wishes to be true, yaitu mempercayai sesuatu itu benar karena seseorang menginginkannya menjadi kenyataan. Ya, saya percaya nih sesuatu itu ini benar-benar sesuatu yang real gitu, mempercayai sesuatu yang benar karena seseorang menginginkan menjadi kenyataan gitu. Mungkin kalau ada teori lain, seperti kita ketahui dalam era-era 10 tahun terakhir kita sering mendengar istilah yaitu post-truth ya, kebenaran yang dilebih-lebihkan terutama di media sosial gitu. Dan dia berharap kebenaran tersebut adalah sesuatu yang real gitu. Oh, kalau saya masuk ke golongan ini tuh saya paling keren gitu. Kalau saya meyakini pernyataan seseorang ini misalnya, itu saya keren. Meskipun kita tahu, publik tahu bahwa apa yang disampaikan, statement dari pernyataan yang dia anggap benar itu belum tentu benar gitu. Nah, dia yakin gitu. Dia selalu berpikir keyakinan ini adalah hal yang benar. Kayak kita tahu kan berapa tahun, mungkin 10 tahun yang lalu ketika ada heboh-heboh tentang post-truth, tentang kebenaran yang dilebih-lebihkan, akhirnya orang bisa percaya adalah, misalnya yang paling populer adalah, kok saya lupa ya, tentang kematian, ini apa namanya, kiamat akan terjadi di tahun 2012 gitu. Saya masih ingat waktu itu 10 tahun lalu gitu, kiamat terjadi tahun 2012 gitu. Dan menjelang tahun 2012 itu banyak orang akan mempercayai kebenaran, padahal kita nggak tahu itu benar atau tidak gitu. Ternyata kita bersyukur tidak terjadi kiamat tahun 2012, meskipun kita juga tidak tahu kiamat itu kapan. Tapi keyakinan untuk menyatakan bahwa kiamat terjadi tahun 2012 itu diyakini banyak orang, dan akhirnya memunculkan spekulasi. Jadi ada film tentang kiamat tahun-tahun segitu, ada tentang film-film tentang bencana alam dan semuanya untuk menggiring opini tersebut supaya ternyata fenomena tersebut menjadi sebuah gejala yang dirayakan bersama gitu. Nah, itu adalah post-truth, atau kalau dalam konteks ini adalah wishful thinking. Lalu ada relativism. Relatif adalah thinking the truth is just a matter of opinion. Jadi berpikir bahwa kebenaran hanyalah masalah pendapat. Jadi kebenaran itu hanya pendapat aja gitu. Itu kan pendapatmu, pendapat saya beda. Itu orang yang selalu berpikir semacam itu akan menjadi penghalang untuk berpikir kritis. Terserah orang lain berpendapat, yang penting pendapat saya seperti ini. Dan dia tidak mau menerima semua orang pendapat-pendapat dari data-data yang disampaikan. Nah, itu penghalang-penghalang kritis. Dan kenapa sih kita harus perlu berpikir kritis gitu ya? Eksistensial, jadi tentang eksistensi, tentang apa namanya, sebuah keberadaan gitu, kita harus mampu berpikir kritis. Nah, ini juga menjadi fitrah kita. Jadi ingin selalu, fitrah kita ini, fitrah manusia itu selalu ingin berada dalam kebenaran, dan fitrah kita sebagai manusia adalah jelas salah gitu ya. Kalau nggak pernah salah itu kan malaikat ya. Kalau manusia itu tempatnya salah gitu ya. Jadi kita dengan berpikir kritis, kita akan mencari sebetulnya kesalahan-kesalahan dan kebenaran itu ada di mana gitu ya. Lalu kita berpikir secara pragmatis gitu, universal needs. Pragmatis itu gimana kita bisa melihat sesuatu itu secara beruntun, terus apa sih yang diinginkan secara universal, secara bersama-sama gitu ya. Kebutuhan untuk beradaptasi. Ketika saya berada di lingkungan baru, saya harus beradaptasi, menyesuaikan lingkungan tersebut. Lalu saya menerima kritikan, saya melakukan kritik, melakukan evaluasi untuk bisa beradaptasi pada lingkungan tersebut misalnya. Lalu adalah kebutuhan kreatif, untuk selalu berpikir kreativitas, untuk selalu berpikir mendorong hal-hal baru, inovasi-inovasi. Lalu yang terakhir adalah kebutuhan refleksi atau pengembangan diri. Jadi merefleksi apa sih yang terjadi dalam diri kita, dan mampu gak kita kembangkan diri,
untuk menjadi lebih baik. Nah, ini adalah poin-poin kenapa sih kita harus berpikir kritis. Setidaknya dengan berpikir kritis kita bisa memperlihat berbagai macam kemungkinan tadi. Tapi yang jelas berpikir kritis adalah salah satu fitrah manusia gitu ya, tempatnya salah gitu. Kalau salah kita juga harus dikritik. Kalaupun benar kita juga harus bisa memberikan pendapat atau mengkritik dengan nilai-nilai positif tentunya. Dan itu sebagai bahan refleksi untuk mengembangkan pemahaman diri gitu ya. Nah, ini adalah proses dan critical point dalam menyampaikan pesan-pesan dalam kritik gitu. Asumsi, assumption, experience. Jadi dari asumsi berita yang berkembang, lalu experience-nya, pengalamannya seperti apa, dari pengalaman mendapatkan asumsi kita kembangkan dengan knowledge, jadi pengetahuan, benar nggak ini? Kalau pengetahuan saya kebenarannya ada di sini nih, dengan pengetahuan yang saya ingat misalnya. Oh, kalau ada informasi yang salah misalnya tentang obat-obatan gitu ya, ini pengetahuan saya kayaknya obat-obatan ini dari sumber dokter ini, atau saya punya pengalaman ini gitu, kayaknya tidak benar gitu. Itu pengetahuan dari knowledge, dari pengalaman tadi, experience. Lalu comprehension yaitu pemahaman. Jadi setelah kita tahu pengetahuan, pemahamannya seperti apa, lalu knowledge lagi dari pemahaman tadi, kita dengan pengetahuan lagi ya, lalu kita penerapan, kita aplikasikan, lalu kita analisis, coba kita pilah-pilah lagi, lalu sintesis dari tersebut, kita perpaduan. Sintesis itu kan dari perpaduan banyak tadi, kita pilah-pilah gitu, paduannya mana yang benar, lalu kita evaluasi. Lalu evaluasi itu kita coba mana poin banyak yang kita yakini dari berdasarkan experience, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis tadi, mana nih yang evaluasi yang benar-benar bisa kita sepakati gitu. Ataupun tidak disepakati, tapi minimal kita mempunyai data-data atau informasi yang bisa jadi hal yang bisa dipercaya. Nah, ini adalah perbedaan antara pemikir kritis dan bukan pemikir kritis. Jadi pemikir kritis dia cepat mengidentifikasi informasi yang relevan, memisahkan dari informasi yang irrelevan. Jadi dia tahu nih, oh ini informasi ini hoax atau tidak gitu ya. Dan dia mampu memisahkan, oh ini hoax, ini real, ini data, ini fakta, ini bohong, ini nggak benar. Nah, itu dia mampu berpikir dan mengidentifikasi. Dapat memanfaatkan informasi untuk merumuskan solusi masalah atau mengambil keputusan, dan jika perlu mencari informasi tambahan yang relevan. Jadi dari informasi tersebut kita ambil solusinya. Dari solusi tadi kita mampu membuat sebuah keputusan. Jika perlu kita tambahkan lagi masukan-masukan atau informasi dari berbagai macam kemungkinan yang relevan. Jadi tidak hanya dari sudut pandang satu, tapi dari sudut pandang banyak orang, atau sudut pandang banyak informasi yang relevan di mana kita jadikan solusi, kita tambahkan, lalu kita sampaikan gitu, atau kita bukan interpretasikan ya, kita evaluasi dan kita sampaikan ke siapa yang akan kita kritis, atau siapa pesan apa yang akan kita sampaikan dengan pemikiran kritis. Nah, itu contoh-contoh orang yang berpikir kritis. Kalau yang bukan pemikir kritis, itu biasanya mengumpulkan fakta dan informasi, dan dia selalu memandang semua informasi itu sama. Oh, semua informasi tentang bencana alam atau informasi tentang harga-harga itu semua sama. Mau media abal-abal, mau media yang kompeten, itu dianggap sama. Nah, itu berarti orang tersebut tidak bisa memilah gitu, dan dia bukan contoh orang yang akan berpikir kritis gitu. Tidak melihat atau menangkap maupun memikirkan masalah inti. Jadi dia nggak mau menangkap sebetulnya sumber dari masalahnya apa sih, inti dari masalahnya itu apa. Karena dia terbiasa untuk melihat itu semua sama. Nah, itu adalah perbedaan antara pemikir kritis dan pemikir bukan kritis. Nah, kritis, kompetensi kritis, yaitu selalu kompetensinya itu berarti cakupan-cakupan gitu. Kalau kita mau berpikir kritis, secara kompetensinya apa saja yang harus kita dapatkan. Jadi menggunakan fakta secara tepat dan jujur, mengorganisasi pikiran dan mengungkapkannya dengan jelas, logis atau masuk akal, membedakan antara kesimpulan yang didasarkan pada logika yang valid dengan logika yang tidak valid, mengidentifikasi kecukupan data, menyangkal suatu argumen yang tidak relevan dan menyampaikan argumen yang relevan tentunya,
mempertanyakan suatu pandangan dan mempertanyakan implikasi dari suatu pandangan, menyadari bahwa fakta dan pemahaman seseorang selalu terbatas, mengenali kemungkinan keliru dari suatu pendapat dan kemungkinan bias dalam pendapat. Dan karakter kritis tentunya ada berbagai macam sudut pandang ya. Jadi ada yang berpikir kritis itu kita harus berpikir logis gitu ya. Logis itu berarti mencari sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu argumentatif dengan pertanggungjawaban tersebut apa sih yang mau kita sampaikan, dan tentunya kita bisa menceritakannya dengan runtut gitu ya. Dan objektif itu selalu berpikiran terbuka. Lawannya objektif itu biasanya subjektif itu oh ini saya nih. Kalau objektif dia berpikiran terbuka gitu. Kreatif, komprehensif, jadi mana yang paling komprehensif, mana yang paling penting gitu ya. Dan independen, jadi dia tidak berdasarkan independen itu tidak berdasarkan bukan masukan ya, kira-kira maksud dari lembaga-lembaga tertentu atau maksud dari perintah-perintah tertentu. Jadi ini betul-betul murni independen dari apa yang ingin disampaikan dan tentu berpikir secara objektif. Nah, itu dengan semua itu kita dapat berpikir secara kritis. Mungkin itu dulu tinjauan pengantar saya tentang bagaimana kita mampu berpikir kritis dan apa itu berpikir kritis, dan bagaimana berpikir kritis itu kita bisa tempatkan dalam konteks sosial yang lebih luas, dan nantinya dari konteks sosial lebih luas kita bisa lihat dalam bentuk visual atau desain grafis atau visual grafis atau budaya visual yang kita lihat dalam sekitar kita, dan kita bisa memaknai dan mengevaluasi, dan tentunya kita sebagai desainer bisa membuat sebuah karya visual yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya di video berikutnya nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana penganalisaan dalam sebuah kritik untuk diambil dalam konteks desain. Terima kasih.